Jadi kita mulai ya. Jadi tujuan kita dulu untuk hari ini adalah untuk apa? Dengan berdiskusi secara berkelompok. Ya, tadi sudah saya sampaikan materi kita ini dari halaman 208 sampai 215. Dan saya sudah tadi memberikan kesempatan untuk memahami dulu materinya kurang lebih setengah jam. Nah, setelah kalian pelajari, kalian pahami, kalian dalami, manakala ada yang perlu atau masih kurang kalian pahami ya dari materi itu untuk ditanyakan ke kelompok yang lain, atau ada barangkali juga ada satu topik atau satu masalah karena kebetulan juga ini berhubungan dengan konflik, karena konflik ini juga berkaitan dengan kebersamaan atau antar individu atau interaksi sosial, atau juga dengan cara membandingkan suatu konflik yang mungkin sudah dirasakan oleh anak kami dengan cara membandingkan dengan kelompok yang lain. Misalnya ini kami dari kelompok 1, kami pernah melihat atau merasakan permasalahan seperti begini. Nah, bagaimana kelompok 5 contohnya dalam menghadapi situasi seperti begini, bagaimana caranya dan apa solusinya. Jadi ibaratnya mungkin memang tahu kita, tapi alangkah bagusnya kita membandingkan dengan kelompok yang lain. Apakah pengetahuan kita tentang sebuah konflik apakah sama juga dengan kelompok yang lain. Jadi itu nanti yang menjadi tujuan pelajaran kita ini. Ya, diskusi ini dengan harapan saya dapat berjalan semua aktif, dan sudah saya berikan tadi, saya harapkan kalian agar tadi bisa membagi masing-masing perannya. Ya, misalnya ini kamu materi ini dalami, sehingga nanti kalau ada yang bertanya kita tidak kewalahan, ya kan? Jadi dengan begitu masing-masing kan punya kerja, punya peran. Jadi itu yang kita harapkan dalam kelompok, bukan hanya ketua yang berbicara, yang lain juga harus terlibat. Ya, yang kita butuhkan interaktif, aktif. Ya, karena pelajaran kita ini atau sesuatu yang kita dapatkan dari pelajaran ini bukan hanya untuk satu orang saja, tapi semua. Ya, bagaimana bisa dipahami? Bisa kan? Bagaimana bisa kita mulai? Jadi begini nanti, terserah kalian mau menanyakan nanti. Menanyakan, misalnya kelompok ini menanyakan menunjuk ke kelompok yang lain. Ya, kelompok yang ditunjuk silakan memberikan penjelasan. Boleh juga nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh meminta tanggapan dari kelompok yang lain juga untuk dibandingkan. Setelah mendapat ada titik terang, apa dikasih kesimpulan, oh ini pandangan saya ternyata juga dari kelompok ini juga. Mengapa harus ada syarat terjadinya integrasi sosial? Boleh diulang, mengapa harus ada syarat terjadinya sebuah integrasi? Ada syarat terjadinya integrasi sosial. Hanya satu pertanyaan cukup. Langsung dijawab atau kalian butuh diskusi? Silakan dari kelompok 3 memberikan pertanyaan dulu untuk kelompok 4, silakan. Ya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin melemparkan pertanyaan kepada kelompok 2. Oh, boleh. Sesuai dengan bagian B yaitu Baik, kami dari kelompok 3 akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok 4 sesuai dengan halaman 208 yaitu bagian B, penanganan konflik sosial nomor 1, menghindar. Nah, sesuai dengan penjelasan dalam buku itu, menghindar, beberapa orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik sehingga mereka harus melanjutkan tindakan dengan menghindar dari masalah tersebut. Lalu bagaimana dampak pada diri seseorang yang memiliki konflik tersebut? Jika menghindar, apakah
konflik tersebut bisa hilang jika dia menghindar atau juga akan berkelanjutan. Lalu, misalnya juga kedua orang tersebut yang memiliki konflik, misalnya orang yang meninggalkan konflik tidak lagi memperdulikan atau tidak lagi memperdulikan masalah tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah ditinggalkannya yang memiliki masalah dengan tersebut? Dampak dari meninggalkan konflik. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai integrasi sosial ini. Kita tahu bahwasanya integrasi sosial ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jika seandainya dalam satu kelompok tersebut terdapat unsur-unsur yang berbeda, nah bagaimana tindakan kelompok tersebut agar mereka dapat menyesuaikan kelompok tersebut hingga menjadi satu kesatuan? Bagaimana kelompok 1 sudah dipahami pertanyaannya? Sudah, biar lebih kalian pahami dulu, kalian diskusikan dulu biar mendapatkan jawaban yang mantap. Ya. Kelompok 4, silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 4 ini ingin melemparkan pertanyaan untuk kelompok 3, yaitu kita ketahui terlebih dahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu dengan adanya rasa anggapan bahwa kepentingan pribadi lebih penting dari kepentingan hubungan antar individu. Nah, pertanyaan yang kami lemparkan kepada kelompok 3 yaitu bagaimana peran kita dalam mengingatkan kepada individu, bagaimana peran kita dalam mengingatkan kepada individu lain bahwa kepentingan hubungan antar individu lebih penting dari kepentingan pribadi. Sekian. Pertanyaannya, mengapa adanya syarat terjadinya integrasi sosial? Dan hasil diskusi kami yaitu pertama dulu kita mengerti syarat ini dapat dikatakan suatu ketentuan di mana tanpa adanya syarat mungkin satu gagasan atau satu pola tidak akan berjalan tanpa adanya hal tersebut. Seperti pada integrasi sosial ini harus memiliki syarat, di mana integrasi sosial ini akan membentuk satu kesatuan. Contoh lain dari syarat ini dapat kita lihat seperti ketika kita melaksanakan interaksi sosial, yang di mana syarat tertentu yang dilakukan untuk melakukan interaksi sosial ini adalah terdiri 2 atau lebih pihak yang saling berhubungan sehingga membentuk kontak sosial. Yang harus dilakukan agar dapat menjadi suatu kesatuan. Jadi jawaban kami di sini adalah dengan mengikuti syarat-syarat terjadinya integrasi sosial di bagian D. Di situ ada 3, yaitu masyarakat kita merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan. Yang kedua adalah kita dapat menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga adalah nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Pada melaksanakan syarat-syarat ini, suatu sikap yang harus kita miliki adalah dengan memiliki sikap saling menghargai. Yang satu itu dapat terwujud. Sekian. Baik, kami akan menjawab sampaian dari kelompok 2. Pertanyaan tadi, bagaimana jika dalam membuat suatu kesepakatan itu terjadi perbedaan pendapat? Ada pada penanganan konflik sosial. Di situ merupakan suatu penanganan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan jika misalnya terjadi konflik pada suatu perbedaan pendapat itu, maka di sini ada 5, yaitu dengan menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Dan seperti yang saya katakan tadi, cara kita agar bisa menghadapi suatu perbedaan pendapat tadi, yaitu saling menghargai, di mana kita saling menerima pendapat, walaupun terjadi suatu perbedaan, namun mengambil suatu kesimpulan secara bersama-sama. Ya, silakan. Bagaimana kelompok 2?
Menambahkan sedikit menyinggung di bagian 208 mengenai penanganan konflik. Bagian 2 terdapat memaksakan kehendak. Mengapa dalam penanganan konflik tersebut, mengapa satu kelompok harus memaksakan kehendak dari satu yang lain? Mengapa bisa terjadi? Dan pasti dalam memaksakan kehendak mungkin satu individu tersebut memiliki konflik sehingga dia tidak berterima dengan apa kesepakatan yang diberikan oleh kelompok tersebut. Sekian. Ya, kelompok 1 silakan ditanggapi. Mungkin pertanyaan ini juga memang agak menarik sedikit. Ya, sedikit menarik karena tadi kurang lebih pertanyaannya kenapa dari cara-cara penanganan konflik ini yang mana salah satunya adalah dengan cara melakukan pemaksaan kehendak ke salah satu pihak. Ya, kenapa mesti harus ada? Bagaimana cara kelompok satu bisa menanggapi dari pendapat atau dari pandangan dari kelompok 2? Silakan. Saya berikan kesempatan kalian diskusikan dulu atau saya alihkan dulu ke kelompok yang lain dulu dengan pertanyaan yang berbeda dulu. Ya, kalian diskusikan. Baik. Bahwa kepentingan hubungan antar individu lebih penting dari kepentingan pribadi. Nah, menjadi jawaban kami yaitu kita sebagai peran kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya kita harus memahami kondisi, suasana dan cuaca pada saat itu sehingga pihak yang kita berikan suatu saran dan kritik mampu menerimanya dengan baik. Dan jika juga satu pihak tidak menerima saran dan kritik yang kita berikan, mungkin kita akan memberikan bukti nyata secara nyata dengan misalnya kita ambil contoh dalam kehidupan saya. Misalnya dalam perpus terdapat buku misalnya IPS, namun guru tersebut memberikan tugas atau catatan sehingga harus diselesaikan dan diserahkan besar. Mungkin kita bisa memberikan belah pihak yang mementingkan dirinya sendiri, kita bisa memberikannya pelajaran, misalnya kita tidak memberikannya buku tersebut atau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Namun dengan hal tersebut mungkin pihak yang hanya mementingkan diri sendiri tadi mampu mengetahui dan menyadari bahwa kepentingan pribadi memang tidak penting. Namun dengan adanya toleransi saling membagi maka hubungan antara individu akan menjadi. Ya, bagaimana dengan kelompok 4? Sesuai dengan pertanyaannya tadi sebenarnya bagaimana untuk mengingatkan pribadi atau kelompok untuk lebih memahami bahwa kepentingan umum jauh lebih penting dibanding kepentingan pribadi. Hah? Baik, kami akan menjawab sanggahan dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya, mengapa harus memaksakan kehendak? Ataupun mengapa harus memaksakan kehendak? Dan memaksakan kehendak ini bisa membuat atau menimbulkan suatu masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya dalam penanganan konflik sosial ini sudah saya katakan tadi, bukan hanya memaksakan kehendak, ada menghindar, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar dan kolaborasi. Dalam memaksakan kehendak ini, karena memaksakan kehendak yang sedang kami bahas, maka memaksakan kehendak ini sebenarnya tergantung pada siapa pelakunya dan siapa yang akan menerima pemaksaan kehendak tersebut. Tergantung. Ketika pelakunya ataupun yang memaksakan kehendak ini mampu menyesuaikan keinginan orang lain, berarti orang yang menerima pemaksaan kehendak juga mampu juga menyesuaikan keinginan orang lain. Hal tersebut tidak akan menjadi pemikiran. Namun jika semisalnya pelakunya mementingkan kepentingan sendiri dan yang satunya atau pihak